Hari ini kita bakalan podcast mengenai makna kemerdekaan bagi generasi muda di era kini serta cara mengisinya di tengah tantangan peluang dan zaman pada hari ini. Ya. Nah, menurut Kang Saiful pada hari ini, Kang Saiful ya, Kang bisa dibilang Master Saiful juga. Nah, bagaimana Kang Saiful hari ini memaknai terkait hari kemerdekaan bagi generasi muda di era saat ini? Sebagai generasi muda hari ini, Kang Saiful memaknai kemerdekaan pada hari ini gimana? Terkait tema yang diangkat ini ya kita diskusi mengenai makna kemerdekaan terhadap generasi muda ini sangat menarik karena momentumnya hari ini ya kita merdeka. Besok kita merdeka. Merdeka itu kan sangat luar biasa dengan suatu kebanggaan dan kesucian yang dilambangkan dengan bendera merah putih gitu ya. Artinya di sini teman-teman ada kepekaan dan ada rasa tanggung jawab sebagai anak muda untuk menyukseskan negara kesatuan Republik Indonesia ini, karena udah berjuang dari pahlawan-pahlawan kita, tokoh-tokoh nasional kita yang berjuang untuk mendirikan sebuah negara yang suci ini, yang luar biasa ini, yaitu negara Republik Indonesia. Ya. Kita harus menjaganya, Bang Ruda. Kita harus menjaganya. Dengan kita sebagai generasi agent of change, agent of control, ya, kita harus membuat perubahan-perubahan, regulasi-regulasi yang ada. Nah, maka cara kita memaknai suatu kemerdekaan tersebut, ya, kita isi dengan peluang yang luar biasa dengan zamannya teknologi sekarang. Yes. Ya, untuk memajukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu sangat luar biasa teman-teman hari ini dalam konteks bisa memajukan suatu teknologi yang ada. Saya sedikit mengambil bahwa dalam pemikiran filsuf itu ya, Aristoteles itu mengatakan bahwa seperti ini. Bumi itu akan terlihat indah kalau kita ada yang mewarnai. Artinya yang mewarnai itu kan bagian dari manusianya. Artinya bangsa Indonesia harus kita warnai oleh anak-anak muda yang berprestasi, yang berkualitas, yang tertinggi, yang kritis, efektif di situ. Itu anak muda. Yes. Itu pengantar dari saya, Bang. Oke, pastinya kan dari generasi muda sekarang memandang kemerdekaan dibandingkan dengan dahulu, perbandingan hari ini kemerdekaan yang dimaknai oleh generasi muda dengan generasi sebelumnya. Oke. Kan sangat berbeda jauh. Berbeda jauh antara dari zaman ke zaman dan generasi itu sangat jauh. Artinya perbedaan itu kita bisa bandingkan ya dengan suatu konteks yang ada. Contoh, kalau teman-teman dulu dan para pejuang-pejuang dulu yang masih mahasiswa yang aktivis dulu ya, itu kepekaan terhadap Indonesia ini luar biasa. Tapi sekarang ditanyakan ya. Ini boleh bertanya, kenapa? Contoh yang menurunkan Presiden Pak Harto waktu itu kan para mahasiswa yang kritis dan peka terhadap negara Republik Indonesia ya, yang berbagai polemik dan seperti itu gitu kan. Artinya sekarang di depan kita sampai ada keresahan di masyarakat gitu bahwa Indonesia ini nggak ada kesejahteraan ya, apalagi sekarang temanya berdaulat, kesejahteraan gitu. Tapi di situ masyarakat momentum sekarang hari ini kemerdekaan diwarnai dengan bendera One Piece. Itu kan
ada efek yang sangat jauh ya teman-teman, sangat jauh. Nah, maka kita harus menjaga di situ. Nah, maka anak muda lah buat terobosan baru, regulasi baru. Itu anak muda sekarang kita harus pakai. Nah, untuk menjaga NKRI ini. Nah, kan tantangan demi tantangan secara globalisasi dengan perkembangan teknologi tersebut itu sangat besar, berbahaya untuk anak muda. Kalau kita lalai di situ, kita ketinggalan. Nah, ketinggalan. Kita sangat jauh. Oke, kita tadi udah generasi sebelumnya, sesudahnya. Sekarang apa sih nilai-nilai kemerdekaan yang masih relevan di saat ini? Di zaman ini relevan nilai-nilainya. Nilai-nilainya ya, nilai kemerdekaan yang relevan gitu ya. Ya kita bisa lihat dari aspek berupa aspek ya. Contoh saya mengambil dari nilai tersebut segi kebudayaan. Segi kebudayaan. Saya lihat segi kebudayaan. Kebudayaan sekarang, kebudayaan generasi muda sekarang ini itu berbeda dengan kebudayaan yang dulu. Ya. Sekarang kan untuk menjaga kebudayaan generasi muda ini, saya mengambil dari berbagai berita gitu ya. Turunnya dalam lingkup kepekaan terhadap literasi. Ya, karena Indonesia ini berkembang dengan pemikiran-pemikiran. Iya. Ya kan? Iya. Dengan pemikiran-pemikiran para tokoh, para pemuda di situ, para aktivis di situ. Ya. Iya. Nah, kenyataannya dari segi nilai itu hari ini kan tidak diterapkan. Oke. Abang bisa cross check sendiri ya. Bisa cross check sendiri. Nah, karena nilai tersebut, nilai kritis yang ada hari ini itu nggak ada. Sebagian saja untuk mengembangkan pola pikir seperti itu yang kritis, ya aktif dalam berbagai hal komunitas, organisasi, di kampus dan di luar kampus, itu sangat berpengaruh. Lah disitulah budaya pola berpikir kritis itu enggak ada. Itu yang saya ambil dari nilai yang relevan banget itu, yang sangat hilang hari ini. Mungkin abang ada kira-kira ada meneliti seberapa kritis hari ini generasi muda kita saat ini? Mungkin ada penelitian dan lain sebagainya. Oke. Mungkin ada berapa persen, mungkin di kampus abang gimana gitu. Kritisnya dan sebagainya. Ya, kalau angkatan saya waktu di S1 di AIN Pontianak, teman-teman di AIN Pontianak nih, saya kuliahnya di AIN Pontianak di studi agama-agama ya, di FUAD waktu itu. Itu dari segi keaktifan itu Bang, luar biasa teman-teman, dari segi HMJ. HMPS. Ini himpunan mahasiswa studi ya kan. Aktif di DEMA, SEMA, DEMA fakultas, SEMA fakultas, dan UKM dan sebagainya. Itu aktif, teman-teman itu kepekaan terhadap berdiskusi. Intinya menerapkan 3 segi intelektual lah Bang ya. Walaupun zaman Covid ya. Ya, walaupun zaman Covid. Ya. Artinya di sini sangat jauh dengan generasi sekarang yang Gen Z sekarang ya. Karena kesibukan Gen Z sekarang itu namanya apa? TikTok apa namanya itu? Film top. Joget itu ya. Ya gitu. Yang alay-alay banget gitu ya. Itu kan karena merasuki dirinya dengan teknologi tersebut, kena budaya orang-orang barat ya, sehingga hilanglah budaya literasi, budaya diskusi,
budaya menulis. Kalau dulu kan aktif berbagai, ada event WAF ya kan, di kampus saya itu kan, sekarang masih ada gitu kan, masih ada gitu. Sama juga seperti di Untan ya, berbagai kampus di Kalbar lah, bisa di cross check itu. Dan ini lagi bang, ada riset eh, penelitian dibuat jurnal ya, dibuat jurnal. Kemarin ada dosennya IN meriset seperti itu terkait budaya kopi, budaya kafe gitu ya. Itu kan kebanyakan anak muda, ya anak muda yang sering main game, dan sebagainya, sampai terpengaruh tersebut gitu ya, sampai nggak tidur, sampai hilang waktu kewajibannya kuliah dan sebagainya. Itu kan nilai-nilai dari tidak menjaga ke-NKRI-an dalam sebuah kritis ya, akademis. Nah, ini ya. Nah, maka harus dibenahi lagi seperti itu. Maka wajar hari ini Indonesia seperti ini karena kenapa? Dewan-dewannya pemerintah dewan rakyat, pemerintahan di pusat buat aturan-aturan yang tidak sesuai dengan konteks yang ada di masyarakat dan meresahkan masyarakat seperti itu, ya kan? Meresahkan masyarakat. Kenapa? Karena nggak ada segi keintelektual dalam berdiskusi dalam sebuah literasi dengan karyanya, itu nggak ada. Cuman menang duit saja sekarang. Saya pun bisa menjadi dewan legislatif, sebut tidak sebagainya. Saya pun bisa karena garis besarnya uang, cuan money. Nah, itu yang buat sekarang itu pemerintahan sekarang itulah Indonesia ini anggapan masyarakat itu nggak sejahtera, ya seperti itu. Oke, nih yang saya tahu nih dan sumber pada hari ini kan sebagai seorang pendidik di salah satu sekolah di Pontianak ya. Nah, sebagai Bapak juga sudah hari ini, ya, bagaimana memahami dan mengisi kemerdekaan, atau bagaimana sih pendidik membantu generasi muda untuk memahami dan mengisi kemerdekaan pada saat ini sebagai seorang pendidik nih Pak? Ya. Saya kan guru pendidikan agama Islam ya. Di situ kan diajarkan akhlakul karimah juga ya. Di pendidikan agama Islam itu juga diajarkan bagaimana kita bertoleransi ya, menjaga Islam wasatoniyah. Artinya saya sebagai pendidik mengajarkan kepada siswa-siswa saya ya, tingkat SMP ya. Saya menerapkan dari segi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ya. Sila pertama saya menerapkan seperti itu, Bang. Karena apa? Kan sesuatu yang dicintai, suatu yang dipercaya dan diyakini, kita harus senang kan? Kita harus cinta kan? Halnya sama dalam kita bernegara. Ya, saya kan mengaitkan seperti itu. Halnya sama. Kalau kita cinta dengan negara, dengan keyakinan kita dengan negara kita menerapkan akhlak-akhlak yang baik dengan kejujuran tersebut, ya kan? Dengan kejujuran. Saya menerapkan seperti itu dan menekankan kepada siswa-siswa saya, ya, dari segi ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai orang yang beragama, ya, kita harus sadar bahwa kita di agama kita diajarkan, atau di agama yang lain diajarkan kejujuran. Nah, seperti itu. Maka saya terapkan seperti itu, ya. Dan siswa-siswa saya, ya, itu luar biasa dengan diskusinya hidup. Nah, saya menerapkan sistem toleransi kan di sekolah saya itu kan ada Islam, ada Islam, ada non-Islam.
Saya mengatakan bagaimana teman-teman bisa menjaga ketoleransiannya. Nah, karena bangsa ini dibangun dengan sebuah toleransi yang ada di Indonesia. Nah, ini seperti itu bro. Saya mendidik ya. Mungkin tahu nih yang pendidik yang lain, saya nggak tahu. Saya belum mendidik, Pak. Saya belum selesai. Oh, sebelum itu lanjut, boleh minum dulu, Pak. Oh, siap. Dulu, santai. Izin Iya. ya. Memang apa ya, kehidupan ini seperti teh bang. Iya, teh. Teh ini kan dicampur gula menjadi manis. Yes. Oke. Artinya Indonesia dengan pemikiran anak muda, dengan kritis anak muda dan kepekaan terhadap bangsa ini, Indonesia akan maju. Kenapa? Indonesia udah ada, teh ini udah ada. Bagaimana dengan racikan manis tersebut? Nah, sehingga orang tertarik di situ. Artinya negara-negara tertarik di Indonesia karena bangsa yang luar biasa itu dengan generasi muda. Generasi muda dan kritisnya. Oke. Tadi kita udah membahas terkait mengisi kemerdekaan, terkait generasi muda. Nah, bagaimana generasi muda hari ini terkait kemerdekaan pada hari ini memanfaatkan peluang dan untuk mencapai tujuan impian tersebut, biar negara Indonesia ini maju. Karena Indonesia hari ini bukan umur yang muda, tapi sudah dikatakan 80 tahun. Iya, udah 80 tahun berdiri ya. Hari ini ada pula slogan Indonesia Emas. Indonesia 2045, maka generasi emas. Bagaimana hari ini di umur 80 tahun generasi muda untuk mencapai tujuan dan impian tersebut. Mungkin sebagai Bapak generasi muda, gimana Bapak bakalan mencapai 2045 itu untuk mensukseskan diri Anda? Kan memang sangat berbeda-beda ya, kembali kepada diri pribadi masing-masing. Diri pada masing-masing ya, kembali diri kita masing-masing dengan kepekaan tersendiri ya. Artinya kita melihat dari sisi lain ya. Teman-teman itu dari segi pendidikannya S1, S2, S3 mencapai di situ untuk mengembangkan suatu kependidikan. Karena pendidikan hari ini di Indonesia sangat terpuruk kalau saya bilang. Terpuruknya apa? Banyak fakta. Guru-guru nggak dimakmurkan. Ya, kalau nggak ada guru ini siapa? Pemerintah mengajar. Secara rasional seperti itu. Secara rasionalitasnya seperti itu. Iya. Uang honor tiada kan. Ya. Apalagi kemarin ada statement dari kementerian, ya kan? Ya. Guru-guru honorer itu beban beban kalian, beban negara gitu ya. Dia tuh sekolah tinggi-tinggi oleh siapa sih? Guru juga kan artinya dari dia SD sampai SMP sampai jadi menteri oleh guru, berkatnya guru, ya kan? Artinya kalau saya bilang Indonesia emas hari ini yang dicetuskan dan digaungkan, kalau dari segi pendidikannya minim dan tidak dimakmurkan ya, dari segi pendidikannya terus terang, dari segi ekonomi nggak mungkin bang ya. Dari segi sosial nggak mungkin, segi budaya apalagi, karena patokannya pendidikan yang sangat tinggi bang nilainya. Kalau anak muda hari ini berkualitas semua luar biasa dengan didikan yang luar biasa oleh guru-gurunya, Indonesia akan maju, akan tercapai dengan titik Indonesia emas seperti itu kan. Itu kan sebuah gambaran ya. Yang dicantumkan dan digaungkan oleh pemerintah Indonesia emas. Tapi dari segi pendidikan itu nggak dijaga. Itu kan ya kita harap maklum bisa cross check sendiri nih teman-teman ya. Nah, artinya banyak di berita-berita guru-guru nggak dimakmurkan, apalagi guru honorer. Sangat miris kan? Miris. Ya, wajar hari ini pendidikan karakter kepada siswa itu kurang. Ya, kurang.
Karena dari segi pendidikannya, dari gurunya, otomatis guru nggak santai saja karena guru honor saya seperti ini, belum digaji 3 bulan sampai ada yang 5 bulan ya kan, wajar dia masuk selesai nggak. Maka angkatan generasi Gen Z sekarang ini wajar. Nah, apalagi kita nggak tahu nih angkatan berikutnya ya kan, apa makin hancur atau tidak pendidikannya ya kan. Itu yang mirisnya sekarang. Oke. Tadi kita udah berbicara tentang menghadapi generasi muda saat ini. Sekarang Bapak sebagai generasi muda, apa harapan bagi generasi muda hari ini untuk Indonesia ke depannya? Ya, harapan saya untuk anak-anak muda khususnya sebagai agen of change, agen of control ya, itu harus melaksanakan segi 3 intelektualnya ya, apalagi insan akademis ya, yang harus diterapkan ya. Apa dari segi segi 3 intelektual tersebut ya, ada berdiskusi, baca buku dan menulis. Itu luar biasa ya, luar biasa yang kita bisa dapat untuk mengembangkan pola pikir kita dan kritis kita, intelektual kita. Di situlah nampak ya, dengan karya tulis kita akan bisa dikenang ya, dan dengan karya-karya tersebut berdiskusi kita, pengetahuan kita makin luas ya, bangun relasi sejauh mungkin ya. Maka ada bahasa ini, kalau ngopinya makin jauh tidak akan merendahkan seseorang ya. Kalau ngopinya kurang jauh dia tetap akan merendahkan seseorang. Maka pendidikan hari ini kita harus jaga bersama ya, apalagi generasi muda ini kan yang sangat berkualitas dari segi teknologi. Ayo kita sama-sama membangun bangsa yang tercinta ini dengan thayyibatun ghafur. Itu dari saya. Oke, mungkin ada lagi pesan dan kesannya Bang untuk generasi muda saat ini ya, sebelum kita mencapai generasi emas tahun 2045 ya. Mungkin ada pesan dan kesannya untuk saran dan masukannya, mungkin biar untuk mencapai generasi emas tahun 2045 ya. Pesan saya khususnya kepada generasi muda, karena saya masih muda ya, pesan saya harus lebih aktif, lebih kreatif, lebih inovatif ya, hal apapun ya. Bangun jaringan, bangun narasi, bangun isi, update terus dalam hal apapun, sehingga kita bikin kepekaan terhadap bangsa Indonesia dan menjaga bangsa Indonesia. Jangan pernah meremehkan seseorang, walaupun orang tersebut walaupun tinggi ilmunya atau kita direndahkan, jangan sampai kita merendahkan seseorang. Ada hikmah di balik itu semua ya, ada hikmahnya di balik itu semua. Kita harus tetap merendah. Yang paling tinggi itu yaitu doa dan harapan kita, bagaimana kita bisa maju ke depan dan berfungsi di kalangan masyarakat. Itu pesan saya dan harapan saya kepada teman-teman sebagai mahasiswa yang aktivis khususnya Kalimantan Barat. Ayo kita bangun khususnya Kalimantan Barat, hidupkan lagi literasi yang ada di Kalimantan Barat dan komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Barat. Ayo kita bangun sama-sama untuk apa fungsinya ya, biar Kalimantan Barat tampak betul berkualitasnya bagaimana dengan generasi muda tersebut. Itu Bang di saya. Mungkin itu saja Bang diskusi kita tentang terkait makna kemerdekaan bagi generasi muda di zaman sekarang. Ya memang hari ini bisa dikatakan generasi muda kita kokoh, tapi dengan kokoh badan. Terkait pikiran itu kurang. Ya, hari ini kita bersama-sama sebagai generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri dengan melewati forum-forum segitiga intelektual, yaitu yang pada membaca, menulis, dan berdiskusi. Nah, dari kita berdiskusi, kita menulis,
Dari kita membaca, kita tulis juga di dalam itu, maka jadilah sebuah karya tulisan yang namanya karya tulis ilmiah. Iya. Nah, apa yang kita tulis hari ini bisa dikenang di kemudian hari. Iya. Untuk anak cucu kita. Mungkin itu saja ada diskusi kita pada hari ini, Bang.